Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like, yang juga pernah komen-komen di Putri Cempa Manajemen. Besarkan channel ini dengan peran serta dari sahabat-sahabat semua yang sudah menyaksikan apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, amin. Sahabat Putri Cempa, setiap kita sholat Jumat di masjid selalu mendengarkan khutbah Jumat, pasti ada ajakan ittaqullah summastaqomu kan gitu. Jadi kita diajak bertakwa kepada Allah, kemudian disuruh istiqomah. Sebetulnya takwa itu apa sih? Takwa kepada Allah itu artinya menjalankan apa yang menjadi perintahnya Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Takwa itu manut, tidak maksiat. Takwa itu mengakui adanya Allah dan juga mengerti akan tugas dan tanggung jawab sebagai manusia. Orang selalu menyampaikan, kalau kamu bertakwa, pasti semua kehidupanmu akan dicukupi Allah. Kalau kamu mampu menjadi insan yang bertakwa, pasti semua kebutuhanmu akan dicukupi oleh Allah. Nah, sekarang takwa itu bagaimana? Takwa itu bagaimana? Apa yang menjadi tanda-tanda bahwa orang tersebut itu sudah bertakwa kepada Allah? Ya, yang pasti dalam kehidupan sehari-hari manusia itu selalu menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Tidak hanya kita menjalankan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah saja, tetapi kita juga mampu menebarkan kebaikan kepada sekeliling kita. Jadi orang yang bertakwa itu benar-benar bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus dijalankan. Kalau belum seperti itu ya belum bertakwa. Dan kita sadar kok, waduh kalau begitu saya ini belum kategori orang bertakwa, saya masih ludoh, masih dablek, masih sakarepku, masih wis sak kuduk-kudukku dhewe, ora iso teratur, ora uripe ra genah. Berarti kan kita belum bertakwa. Karena tanda-tanda orang bertakwa yaitu tadi menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua larangan Allah dan menebarkan kebaikan terhadap sesama. Kalau itu belum, berarti kita belum bertakwa. Nah, tanda-tanda orang yang bertakwa yang sudah bisa membedakan yang hak, yang batil, dan bisa membedakan yang salah, yang benar, yang lurus, yang melenceng. Kita bisa membedakan, tetapi kita tidak mampu menjalankan dan tidak mampu menghindari, itu juga belum bertakwa. Hanya membedakan saja. Semua orang tahu bahwa ini nanti akan kejerumus, ini nanti akan tenggelam, ini. Tapi kadang-kadang sudah tahu banjir sedang melanda di mana-mana, masih nekat saja mancing di sungai yang arusnya deras misalnya. Ini namanya kita belum bisa mempraktekkan takwa kepada Allah. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah pasti hidupnya itu selalu terjaga untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Sahabat Putri Cempa, banyak orang ahli ibadah tapi masih senang bermaksiat. Semua orang mengalami, saya mengalami, teman-teman mengalami, banyak ibadahnya kenceng, sedekahnya iya, amalannya luar biasa, tapi maksiatnya jalan terus. Na'udzubillah min dzalik. Apakah itu bertakwa? Ya enggak. Lama maksiat terus kok setiap hari kok. Mabuk gelem, minum gelem, narkoba gelem, terus kemudian zina gelem, ngapusi gelem, korupsi gelem, terus kemudian menipu gelem. Apakah itu bertakwa? Ya enggak. Dia ahli ibadah tapi maksiat jalan terus. Bukan, takwa bukan itu. Takwa ya memang maksiat dihindari, maksiat dihilangkan, tidak dijalani sama sekali, itu orang bertakwa. Nah, makanya ketika seseorang sudah menjadi muttaqin, sudah bertakwa, kita disuruh istiqomah.
menjaga ketakwaan itu, karena orang yang bertakwa itu balasannya istimewa, termasuk orang yang mampu menjalankan ibadah bulan puasa Ramadan dengan sesungguhnya itu juga termasuk orang yang bertakwa. Kalau hanya sekedar poso-posonan, ya anggere wong iso cah cilik latihan poso iso, anggere ora ngeleh, ora ngombe, ora mangan, wis poso iso. Tapi puasanya orang bertakwa itu ya beda. Puasanya orang bertakwa itu ya puasa yang memang menjalankan apa yang diperintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah. Ya ora wani-wani temenan nek wis posane wong takwa itu. Halah ra ono wong ngerti kok wis tanggir ngeki remason nek kene apa minyak kayu putih ngono ben seger nang isor irung ya ndak boleh. Karena dia sudah tahu enggak lah itu kan dilarang, enggak boleh kita seperti itu. Halah ra ono wong ngerti kok. Enggak, orang bertakwa pasti menjalankan puasanya dengan sungguh-sungguh. Orang bertakwa menjalankan ibadah sholatnya dengan sungguh-sungguh. Kalau orang tidak bertakwa ya sementing sholat lancing Allahu Akbar selesai sudah, sementing sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat. Tetapi orang bertakwa tidak begitu. Dia menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan menjauhi maksiat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Itu orang bertakwa. Luar biasa. Memang derajat para muttaqin ini tidak semua orang bisa. Makanya kalau sudah bisa menjadi muttaqin disuruh istiqomah, menjaga supaya benar-benar selalu istiqomah dalam ketakwaan. Karena prosesnya itu tidak mudah memang menjadi seorang yang bertakwa. Lah apakah semua orang itu bisa menjadi orang yang bertakwa? Sangat bisa kalau Allah menghendaki. Kita nggak usah lah ngukur ketakwaan orang lain. Kita sendiri aja sehari bisa menjadi orang takwa, besok mungkin tidak bisa. Dalam satu hari kita menjadi orang yang bertakwa, benar-benar kita menjaga, overprotective lah terhadap diri kita sendiri. Tapi mungkin besok kita tidak bisa menjadi orang bertakwa. Makanya kita harus berdoa bahwa ketika kita nanti hidup mati dalam dijaga Allah dan menjadi orang yang bertakwa. Dan salah satu tanda-tanda orang yang bertakwa sudah masuk golongan orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang selalu menjaga panca inderanya. Semuanya dijaga panca inderanya. Ini yang luar biasa. Jarang yang sudah bisa, itu jarang. Seorang alim pun pakai serban di hidung misalnya. Seorang biksu, seorang pastor pasti kalau ada perempuan yang tinggi semampai kemudian berpakaian seronok pasti maksud gitu, dalam sudut mata saja sudah melihat. Padahal kan sekali itu dimaafkan, tapi 2 kali kan tidak boleh. Sekali tidak sengaja oke kita melihat, tapi 2-3 kali berarti kita menyengajakan mata kita untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah inilah bahwa derajat tertinggi memang untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini sudah sempurna. Dia sudah ikhlas, dia sudah selalu bersyukur, dia selalu bersabar, dia selalu bertawakal. Derajat orang bertakwa ini harus diistiqomahkan dalam ketakwaan kepada Allah. Ramadan, proses kita untuk belajar menjadi muttaqin yang sesungguhnya. Ramadan, proses kita menjadi manusia yang muttaqin dengan berpuasa secara sempurna, mengisi hari-hari kita dengan ibadah yang semestinya. Sahabat Putri Cempa, apabila kita merasa bahwa kita belum mampu menjadi manusia yang bertakwa, tenang saja, tidak apa-apa, karena sesungguhnya proses itu akan dituntun Allah langsung. Ketika kita menjalani kehidupan ini, ingin benar-benar menjadi insan yang bertakwa, tenang saja, Allah pasti menuntun kita kok. Jalani saja kehidupan ini dengan damai, dengan niat yang baik, dan ketakwaan itu pelan-pelan akan tumbuh pada diri kita. Menjalankan apa yang diperintah Allah dalam segala hal, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang mutlak maupun ibadah kemasyarakatan, itu jenengan jalankan semua. Nanti akan ada derajat ketakwaan itu secara otomatis, dan kita hindari apa yang menjadi larangan Allah. Semua yang dilarang
Bahkan mohon maaf, membunuh semut saja kan dilarang, jangan kita lakukan. Membunuh uget-uget jangan kita lakukan. Bahkan kita misalnya memotong kuku di luar kulitnya misalnya, jangan kita lakukan. Coba kita mencoba untuk menjalankan syariat ini secara terarah, secara benar-benar, dan kemudian derajat mutakin itu kita peroleh memang benar-benar kita mampu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan maksimal, semaksimal mungkin. Kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk itu sahabat Putri Cempa, yang hak tetaplah hak, yang batil tetaplah batil. Meskipun saat ini kita belum bisa sepenuhnya di jalan yang benar, kita harus selalu berusaha supaya kita terbimbing untuk menuju kebenaran. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.